Pagi Medan. Wow, semangat banget hari ini ya, luar biasa. Ya, selamat pagi, assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi bareng kita di sini bersama saya Gina dan juga Arif. Tentunya dalam acara Pagi Medan obrolan asik. Nah hari ini tentunya ya kita akan menemani Anda semua selama 1 jam ke depan untuk bisa bersantai di pagi harinya. Pada ngapain nih di rumah? Pada masih sarapan mungkin ataupun yang berpuasa boleh sambil mengisi waktu ya sambil menunggu berbuka di pagi hari supaya makin semangat Anda bisa langsung terus saksiin Pagi Medan. Dan kali ini siapa yang nggak tahu komik ya? Komik ini sangat diminati anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Nah tahu nggak pemirsa? Komik di Medan ini sempat berjaya di tahun 50-an, pastinya dengan unsur lokalitas sampai dengan Asia Tenggara, ya kan? Bener? Iya, Bu. Wah, luar biasa. Dan kali ini tentunya mengembalikan kejayaan dari komik di Medan. Kita semua nih sedang berkumpul bersama dengan anak-anak super kreatif, tentunya dengan komik strip yang lebih modern dan pastinya tetap mengedepankan unsur lokalitas. Nah untuk itu siapa saja mereka? Langsung aja kita kenalin. Ini dia. Ada siapa aja Bang Arif? Di sini ada Alif, dia scriptwriter di Gidoy. Halo Bang Alif, ini scriptwriter dari Digidoy. Ada M Arif, dia foundernya di Gidoy, sama-sama Oke, ini. Bang Arif. Halo Bang Arif. Halo. Halo. Siapa dong yang di rumah? Ada Reza, dia komik PSMS. Ya. Halo Bang Reza. Ini komiknya PSMS. Tentang PSMS Oh, semua. berarti bola lah ya. Bola Oke, dan oke. sekitarnya dan endorse. Ada juga Dodi Matanggi, dia dari Del Komik Del komik. Jangmeon. dan Jangmeon. Janjan Meon. Itu mie Korea bukan? Bukan ya? Maksudnya tadi musarangeo. Salah juga. Pokoknya gitulah. Tahu orang mau bilang apa? Halo Bang Dodi. Oh, iya, Kak. Dan satu lagi nih, Rizky dari Komandan. Komik. Ya, anak Medan. Komandan. Oh, ini komunitas ya, komunitas komik. Berarti abang-abang semua ini tergabung dalam Komandan ya? Iya. Komik ya anak Medan, Komandan. Ada Bang Rizky di sini. Nah, sudah ada 5 orang di sini yang nemenin kita ya Bang Arif ya? Iya, betul. Rame kali ya memang ya. Semakin hari semakin rame karena kemarin ya beberapa minggu yang lalu teman-teman kita di sini Sampai 2 10 orang, orang. 2 orang, masih 2 orang, Oh, 2 orang. terus 3 orang, 4 orang nih nambah 5. Besok makin lama makin nambah lagi ya, alhamdulillah ya, makin rame makin asik. Iya. Oke. Yang sejalan nih yang tengah. Jadi ngomong-ngomong soal komik ya, sebelum kita bahas karyanya masing-masing, pastinya nih karyanya sudah banyak dikenal sama teman-teman semua ya. Pasti sudah lihat di medsos, media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Kita mau tanya dulu nih, nostalgia sedikit ya. Kalau misalnya baca komik, nah dulu seringnya baca apa? Oh iya juga ya. Ya kalau anak segenerasi kita Dragon Ball lah ya. Dragon Ya, itu Ball. Iya. udah bacaan wajib kayaknya ya. Orang pun datang. Iya. Nggak ada Abang suaranya tahu kalau aja komik. lagunya ya. Kalau Ada Gina, yang lebih tinggi lagi, Sebentar dari gua hantu. Waduh, sempat Emang juga ada? loh. Sebenarnya mau nahan ngomong gitu, cuma nanti ketahuan umur kan. Faktor U ya. Iya, pernah juga. kalau Gina majalah Bobo. Aduh, Komik Bobo. Lebih tua sebenarnya. Ketahuan ya. Anak-anak 90-an kan bacanya Bobo. ya kan? Seumuran. gosok Kami kau dari so up. kami dari kecil langsung baca koran nggak? Kami Oh. Ngeri ya, bacanya koran langsung ya. tua. Iya, iya. Jadi ini yang abang yang lain bacanya iya. apa? Sama Bobo. Bobo Sama sama Bobo juga. Donald Bebek Di Jidoy. ya, Paman Gobel. Jidoy belum ada. Gober Kak, bukan Gobel. Iya, Gobel Gobel. belah. Oh Gober. Gober. Ya sorry. Iya. Terus Kalau awak bacanya dulu ya sama Doraemon. Doraemon. Dragon Ball juga sama. Dulu kalau Bobo itu memang Bobo enggak. Awak bacanya Doraemon Bebek memang langganan tuh sampai banyak dulu. Iya. Sampai banyak. Sekarang udah kemana itu? Masih di mungkin Masih di rumah? Tadi mana? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Banyak kali aja. Kalau komik-komik lokalnya? Kalau komik lokal dulu bacanya memang masih sih memang kayak kata Bang Alid. Apa Bang? Mesti baca komisi lah dulu memang sempat dulu. Oh, iya. Jadi dulu Rental. langganan komik-komik nggak dulu?
langganan. Oh, rental dulu pun awak. Rental lah. Ya dulu sempet rental banyak komik. Petro Rental ya. Sama ini ada satu yang paling fenomenal. Apa tuh? komik siksa neraka. Emang nggak ada komik itu? Serius? Ada. Sama perjuangan. Oh iya, buku-buku itu ya. Iya, iya, iya. Itu dijual di lesnya. Iya, Kemerdekaan lesnya. Indonesia yang gini. Betul, 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 betul. Yang buku dia komiknya tipis dia. Nanti Tipis Titi ya. gantung pulang cari. Waduh. Ini pasti pemirsa di rumah ini pada nostalgia di semua ya di rumah ya. Komik apa yang pernah aku baca dulu ya? Karena sekarang kelihatannya sudah banyak orang-orang yang jarang ya baca komik ya. Komik fisik ya. Fisik mungkin ya. Fisik kali ya. Tapi kalau di digital sering ya. Iya, sekarang Nah, lagi. apakah ini yang membuat inspirasi para abang-abang untuk membuat komik? Nah, gimana? Ya. Bisa jadi. Inspirasi Bisa jadi, bisa bikin jadi. komik. Ya mungkin kita di Gidoy inspirasi memang kemarin itu tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu kayaknya komik-komik Indonesia pada bermunculan. Pada bermunculan. Nah, komik di Medan itu kalau kita lihat belum ada kemarin tuh, belum ada. Oh iya. Jadi mungkin kalau di komik di Jawa, di Jakarta paling ya, di Jakarta, di Bandung itu udah rame lah. Nah, itu ada mungkin referensi dari kita si Juki. Nah, benar. baru komik apa Benny Benny Mice ya, Mice. Benny Mice. Nah, dari situlah kita coba bikin di Medan apa nih. Nah, jadi tercetuslah namanya Digidoy. Nah, Digidoy itu sebenarnya malas mikir aja untuk bikin nama. Simple aja. Oke, sebelum lanjut ke situ nih, sebelum kenal Digidoy ini apa, karakternya apa, sepertinya karakternya ada di salah satu di sini ya, sudah terpampang Salah nyata. banyak, di salah sini, banyak. ya. Salah banyak. Jadi sekarang kan zamannya digital kan tadi kan, Iya. mereka jarang, kita malas tuh baca komik yang fisik. Fisik, Nah gimana nih menurut abang-abang melihat sekarang komik yang sudah ada digital, berkembang nggak atau gimana? Kalau dari industri bapaknya. Bapak ini. Silakan. Ya Bang kalau Alif. kenapa komik digital mungkin memang eranya sekarang kan udah menuju Pergeseran selera pasar. iya. Tapi komik ke versi cetaknya tetap masih laku juga sebenarnya. Nah, di sini kita coba mau ngerubah lah gitu kan. Karena kan kita di apa sih? Diserang sama komik manga, komik dari apa barat mungkin ya kan. Iya, barat. Jadi gimana caranya kalau kita langsung cetak kan nggak mungkin. Nah langsung cetak itu kan biayanya juga besar. Udah gitu kita siapa gitu kalau untuk pertama bikin komik kita siapa bisa berani bikin buku komik. Nah, Kalau untuk perkenalan kayaknya lebih ke digital dulu deh. ya karena lebih murah. Lebih simpel ya, lebih mudah Modalnya untuk lebih bisa ya. memperkenalkan Iya, Karena kalau ya. yang udah cetak Kosong tuh biasanya besar yang ya. udah memang yang udah fans baru dia beli yang cetak. Yang cetak ya, betul. Kalau abang Rizky sendiri gimana melihatnya? Kalau saya melihatnya itu relatif ya. Kalau Itu relatif. yang iya relatif lah. Semua ada preferensinya masing-masing. Setiap orang kan, Ketawain lu, Bang. apalagi yang komik apa, yang digital itu. Kan biasanya anak-anak nih ya. Apalagi kalau udah duduk gitu, malas gerak kiri kanan untuk ngapis sesuatu. HP sebelah, Iya, bacalah, sudah tinggal scroll. Kalau yang nyari cetak mesti ke toko buku dulu gitu. Lebih mudah ya, terus Lebih nggak menggampangkan Ah, gampang ah. baca. Dan tidak terlalu banyak ngeluarin cost juga, ya kan, bener. Nah, dari mana dulu nih? Dari Digidoy atau dari Deldel atau dari PSMS dulu? Kasian ya. Aduh, kok gitu. Digidoy lah, Digidoy. Tadi kan udah sempat bilang bahwasannya inspirasinya tuh karena memang dari mana tadi Si Juki. inspirasinya? Si Juki, komik si Juki. Terus memang ya terlintas sendiri ya Digidoy. Digidoy itu Digi Endoy atau gimana? Ya, kita kemarin udah ada karakternya di Jidandoy. Yang mana ya karakternya? Digi dan Doi ini. Oh ini doinya, oh yang Yang telur. baju hijau tuh. Ya, Bukan, doi. Telurnya Diji, sorry. Doinya si apa? Si Baju hijau. Iya. abang itu. Jadi awalnya itu dua karakter ini yang jalan itu dari tahun 2014 sampai 2015.
Jadi berkembang waktu kita beresin ini juga beresin Karakter ya bang. karakternya. Jadi kita buat standarisasi dari kalau dulu nggak sebagus ini gambarnya. Sekarang udah bagus. Iya, bagus. Sekarang udah pasti lah. Mau dilaga sama siapa juga. Berarti sudah 4 tahun ya? Dari tahun 5 tahun. 2015. 5 tahun ya. Jadi kenapa pilih karakternya ini? Latar belakangnya apa? Kenapa? Ya, yang tergambarnya ini duluan. Udah nggak bisa diulang Karena lagi. kan telur. Berarti kan bisa ini kan. Kenapa harus telur gitu? Nggak mungkin Kenapa emas. nggak handphone atau apa gitu? Ah, handphone Karena bang. mungkin apa ya telur ya. Telur Orang Medan suka Iya ngomong bilang. apa? Iya. Iya betul. Enggak sih, mungkin inspirasinya telur itu apa ya awal dari kehidupan awal dari kehidupan. Jadi biasa. telur ayam apa ayam telur? Oh, Mana dulu? Ayam. Jadi itu kebentuk telur. Udah gitu dia ini makhluk asing. Jadi alien gitu kita ini. Namanya juga komik ya, Ah. dunia imajinasi ya. Imajinasi kita liar gitu. Jadi dia di Medan WNA lah sebenarnya. Warga negara alien. Warga negara alien. Panjang. Nah, ketemulah sama si Doi. Nah si Doi ini ya kita bilang anak mahasiswa lah, ya nggak pernah lulus lah, nggak mungkin lulus juga ya. Sama Upin yang TK aja. Kita SD mulu terus tuh ya kan. Dari apa di Gidoy ada Del-Del juga ya dengan karakter lebih kuat ke musik ya Del-Del ini. Anak pang. Komik. Kalau tadi Bang Arif kan inspirasinya itu Juki, kalau saya inspirasinya ya di Jido memang. Artinya ada gambar di Gidoy, gambar main musik. Habis ini Ada makan bang, kita, ada. Memang saya itu buat komik Del itu sebenarnya dari inisiasi pun ataupun dari saran dari teman-teman dari Jidoy. Cobalah buat juga abang bilang kemarin. Jadi Bang Dal-Dal ini artinya apa? Oh iya juga. Mm-mm. Del itu nama panggilan awak waktu masih kecil dulu kak. Dulu baru tahu. Oh baru tahu juga. Hah, masa? Yang tahu aku cuman ini kampus di mana? Oh iya, terus. Kampus, kok kampus sih? Kampus. Iya, panggilan awak masih kecil dulu tulang awak manggil awak dulu kena awak sering merajuk bilangnya si Del ini gitu. Apa ini apa? Oke. Gitu ya Tera pakai lagi. Itu komiknya ciri khasnya apa? Kalau tadi ciri khasnya kan telur sama di Sidoy. Oh, iya. Jadi komunikasi karena kan sekarang era digital ya. Jadi anggap telurnya sebagai digital gitu kan. Kalau Del sendiri ciri khasnya apa? Dia karakternya ini dia anak pang Heeh. yang kalau awak kan memang suka musik ya kan kak. Jadi pengennya Anak band. gini sombong kali kan nggak mungkin kan bang. Udah jadi awak suka musik pengen jumpa nih kita pengen jumpa artis rocker idola kita jadi karena nggak bisa jumpa langsung Del lah yang awak jumpakan di komik itu tadi gitu tapi tetap menggunakan bahasa Medan dan yang itu memang udah pasti terinspirasi dari Digidoy dan kawan-kawan komandan juga memang acuan kita itu ke Digidoy memang Udah berapa lama Del? lumayan lama kak baru setahun lebih ya jarang update juga Kan? Update lah Pak. Lebih banyak ngabisin di komandan ya Dodi. Kami sama-sama bang di komandan itu bang. Jadi nggak ada yang siapa ini kita semua berkawan. Kami berkawan walaupun lama tapi udah macam saudara. Gitu. Asik. Nah, PSMS komik apa nih? Kalau Kasih tahu dulu, mungkin ada yang belum kenal ya sama komik PSMS. nah jadi Banyak mungkin sedikit lah. kalau banyak. Baru 20.000. Wah, Puasa cocok. Beli enggak? Kalau komik PSMS sendiri sebenarnya aku mau lebih ngedepankan si Kinannya sih itu tokohnya. apa namanya? Kinan. Si Kinan. Nah, jadi tokohnya itu si Kinan namanya. Kinan. Kinan dari ayam Kinanta. Oh, gitu. Nah, kalau inspirasi sendiri sebenarnya kalau untuk komik yang sejenis itu ada dari Padang itu namanya Carito Kabausira. Dari Medan Gitu. apa ya? Kalau dari Medan tuh ya komik PSMS lah. Oh, inspirasimu dari Enggak, kalau Ada sejenisnya, sini. kalau yang sejenisnya kan. aku bilang. Oh, Tapi sejenis- role model sejenis tetap komik lah apa? Del. Oh, kok komik PSMS dulu Komik gua. PSMS enggak lah, Dijidai tetap. Udah lama komik PSMS? Udah 2 tahun. ya, 2 tahun. Baru kemarin Oh, ulang tahun. ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ikut kuis lah. Nanti bisa ini. Aku juga baru 9 tahun nggak bilang-bilang lo Ja, selalu lo Ja. Abang nggak mau Nah, bagi-bagi. jadi ini ada komik di Gidoy, ada Del, ada PSMS juga. Nah, tergabung dalam Komandan. Oh, ini ketua regunya ternyata Oh tidak. ya. Sayang sekali. Oke, jadi
Ini kok komandan ini komunitasnya ya. Komunitas, Jadi ya. semua para komikus di Medan berkumpul di sini. Ada berapa orang nih Bang di dalam? Grup 80. Di grup 80. Wah, banyak ternyata. Itu karyanya ada terpajang gitu Yang dari anak-anak komandan. Iya, komandan. dalam grup 80 Belum lagi yang yang aktif grup nggak WhatsApp terlihat. 10 orang lah. Boleh Ada yang lah terlihat, itu, ada yang tidak di- dikenali karya-karya Jadi- siapa itu yang Oh. dari anak-anak komandan. Oh ya boleh. Oh, iya, ya. Dikenalin dulu ada karya siapa? Siapa yang Mana paling ya? apa? Banyak ini tak sama siapa ini. Kalau yang paling ujung sana itu apa dari Jovan Komik itu punya si apa itu Sedian. Dia itu ada apa juga itu collab sama Bang Dep itu ya kan Bang Arif tuh. Oh, iya, ujungnya. iya. Bro SM. Baru ada dari Sagaseno, kemudian dari awak lah ya kan Sikit. Loh itu dia, itu Rizky. Nah itu Rizky baru yang hitam putih itu apa itu punya Bang Rizal itu master kami itu. Baru itu punya dari orang Binjai itu si Ferry itu yang ada tikus Gerinya itu kan. Nah, itu yang lagi main game Spika zaman dulu tank itu punya awak. tank. Baru tuh Ini Dal-Dal ya. iya kak kasihan ya kan. Pangeran. Baru itu mau muka awak Bu. Itu baru dari Fikri juga adminnya komandan itu yang megang biola cewek itu. Nah itu deh itu yang itu dari Bang Rizal itu master Bang itu dari Rizky yang manga itu kan Ki. Oh, yang kayak manga. Cantik dia, di kalau gambar cewek cantik kali dia. Paten lah. Baru yang komik polisi itu dari Bang Dodi Komik itu salah satu Master juga. pentolan komandan juga. Baru ada dari Rauf, ada dari apa dari siapa namanya itu si Sarip, Cipta Coipo itu anggota komandan yang orang TNI dia itu, tapi dia buat komik juga dia. Baru ada The Kamplay iya loh, iya aja, bombong kok. Gitu. Ada dari itu. Jadi kan Udah semua ya? Kamplay udah Kamplay, bunga. di antara semua karakter itu memang yang balik-balik lagi ya ke Iya, Bang. Digidoy ya yang sangat mewakili Medan. Sangat. udah jadi karakternya sangat kuat atau sangat Medan sekali lah ya dibilang. Kayak aku dulu pernah pas ulang tahun Sweet Seventeen ya. Abang. Iya, Itu 20 tahun yang lalu gitu. enggak dengar dulu. Pas Sweet Seventeen dapat ucapan tuh dari teman-teman di medsos, dikasih gambar gitu kan, kok apa? Selamat ulang tahun, Iya. happy birthday. Bahasa Medannya keme. Iya. Gambar Digidoy. Oh iya. Sangat. Wah itu 20 tahun Siapa yang bayar? Maksudnya Kalau bahasa Inggrisnya happy birthday kan, terus bahasa Indonesia selamat ulang tahun, bahasa Medannya keme, dapat. masa coba Sweet Seventeen dapat ke di judul 5 tahun masa ya maksudnya abang ini udah tua gitu. Iya memang kayaknya gitu. Arahnya ke situ Artinya, nih. itu kan bahasa keme itu kan. Oh iya. Itu yang ngirim orang temanku dari Jakarta loh. Oh, Mereka tahu iya, memang itu. jadinya kan seperti apa ya. Digido ini mewakili Influencer Medan, bisa ke baik karakter orangnya, budayanya dan bahasa proken-prokennya. Iya, memang kita bikin ya keunikan dari kita itu sebenarnya itu Bahasa Medan. bahasa Medannya itu. Iya. Bahasa Medan. Karena kita udah terkontaminasi mungkin ya sama bahasa-bahasa alay mungkin ya. Lu Kan gue nggak bahasa ibaratnya nggak bahasa yang anak Medan kali kan. Iya, Medan kali lah. Tapi belakangan kayaknya udah balik pakai banget gitu-gitu. Oh Ya. itu tergantung dari Situasi. ini. Nah kebetulan kita kan ada komik pesanan lah. Oh, pesanan. Iya. Pesanan dari sponsor mungkin. Sponsor. Nah jadi ada bahasa-bahasa Medan juga yang kurang nggak- ngerti ya bang. Ya bukan harus dinasionalkan gitu. Iya. Oh, iya, Jadi Kan bukan di nasional kan di Jakarta kan. di Jakarta kan. Tapi kan bisa kan kalau misalnya kan pakai bahasa Medan, di bawahnya pakai tanda kutip bintang gitu. Ada Iya, juga. Asteris. Cuman kadang pembaca netizen yang budiman ini kan tidak membaca ke arah sana. Iya. Iya betul juga bang. Terima bersih dia. Iya. Soalnya kalau Gina baca komik memang detail juga sampai situ Gina baca karena kan kalau nggak ngerti pasti ada pesan-pesan tertentu kan di akhirnya. Nah kalau misalnya komik abang-abang ini nih pesan-pesan apa nih yang sering disampaikan atau cerita-ceritanya nih gimana di dalamnya? Kalau kami sih sebenarnya kalau di Gidoy lebih ke kehidupan sehari-hari yang kami ambil dari pola dari sudut pandang anak Medan. Jadi misalnya apapun mau kita lagi di Jakarta, mau kita lagi kemanapun pasti ada yang berhubungan dengan Medan gitu kan. Contoh kalau kita ke Jakarta
kalau kita mau naik kereta api, kita pasti udah siap-siapin helm. Anak Medan. Soalnya kalau diajak mau naik apa? Mau naik kereta. Oh, nggak pakai helm pula gitu. Iya juga ya. Gitu. Padahal mereka juga nggak ngerti kereta itu hanya di Medan ya, artinya motor, Motor gitu ya, ya. sepeda motor. Cuman di Medan yang ada parkir kereta. Oh iya. Cuci kereta ya. Cuci kereta. Paling kaya kan? Paling kaya. Tiap rumah punya kereta. Kalau ini komik PSMS, memang namanya PSMS komiknya. Sebenarnya komiknya itu yang mau dikuatkan tuh sikinannya sebenarnya. Sikinan. Aku deh. Jangan takut-takut. Enggak, Ceritanya bener apa tuh? kan? Biasa Sebenarnya sering kalau diangkat. sikinan itu yang diangkat nih misalnya PSMS tuh lagi pertandingan gitu kan, melawan Persebaya misalnya, Kalah pula ya. kalah pula. Jadi misalnya dia away misalnya ke Surabaya itu sikinannya ini dibuat sekreak mungkin gitu lah, kreakan anak Medan nih, tengi gitu kan, melawan si Bajul Ijo, ternyata kalah. Tapi tetap Tapi tetap tengi. Harus tenginya itu dia memang. Tengi loh. Tenginya itu yang harus dikuatkan. Tengi dia nggak main. Tengi ya, orang Medan memang gitu ya. Ya harus tengi, harus kreak gitu. Walaupun kalah mungkin di ujung gitu. Iya, iya. Tetap percaya diri Iya, ya. betul. Dal-dal. Saya kok apa tuh? Mau cerita ya tadi? Iya, kalau di dalam tuh biasanya ceritanya tuh tentang apa aja, Oh, iya. pesan-pesannya gimana. Jadi kan selain saya juga pengen pengen mewujudkan, saya pengen jumpa sama rocker idola saya itu di nggak bisa saya jumpa, saya tuangkan ke komik jadinya. Siapa tuh itu? Banyak. Romai Rama lah ya salah satunya. Itu ya. Jadi saya juga support lokal hero, band-band lokal hero-nya Medan Kak gitu. Sekalian ya, sekaligus juga. Promosikan. Iya, karena memang iya, jadi kalau misalnya kalau orang underground band Medan itu mereka supportnya misalnya personil nggak bisa, ada yang nggak datang, mereka yang ngisi. Nah, saya supportnya dengan saya masukkan band-band Medan itu di komik saya gitu. Karena saya memang berteman gitu kan, saya hargai abang-abang yang berskena di underground Medan ini yang memang saya rasa perlu di blow up gitu. Karena mereka musiknya bagus kok, Berarti bagus memang sekali. komik ini bagus banget ya, bisa sekalian endorse juga tadi kayak abang bilang ya. Oh, banyak nih Dan bisa endorse-annya nih. memperkenalkan beberapa influencer-influencer di Medan Sebenarnya juga. bukan endorse atau gimana Iya. sih? Kolaborasi ya. Bahasa keren Kuncinya sekarang tuh kolaborasi. Kolaps. kolaborasi. Banyak kumpul nanti. Itu Jadi orang juga bisa kenal melalui dari komik, ya. Saling support. Karena kan lebih mudah mungkin ya mencerna Iya. komik itu ada gambar, ada cerita gitu. Karena kan masyarakat kita masyarakat visual ya, Iya. kan masyarakat baca kan. Kalau orang suruh baca males ya. Males. Baca komik Baca banyak. seneng dia. Iya. Makanya kan komik ini salah satu membantu alat Minat bantu baca ya ya. untuk Penyampaian meningkatkan informasi. membaca. Meningkat baca, meningkatkan minat baca. Bahkan benar. kalau di Amerika sendiri sudah ada jurnalisme komik ya, seperti Josaku ya, dia menulis berita dalam bentuk komik. Itu dimuat di majalah Time. Kalau nggak salah dari tahun 93 atau berapa gitu. Kalau ada nggak cita-cita seperti itu, pengen buat komik berita gitu? Ada sih bang, cuman masih itu ibaratnya nanti lah. Karena dari di Josaku tuh bukunya ada berapa gitu, Palestine dan Di banyak gitu ya. Prancis juga kemarin kan Charlie Hebdo juga. Iya, dari Hebdo juga. Dan dapat Pulitzer ya mereka. Tergantung selera pasarnya juga sih. Pernah nggak gini? Kan sekarang lagi heboh-hebohnya soal politik ya, apalagi kemarin baru selesai pemilu nih. Jadi kan kalau dulu kan fungsinya paling sekedar hiburan atau ngasih tahu sesuatu informasi. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa Gina lihat kan dengan komik mereka melakukan kritik sosial di dalamnya. Nah, pernah nggak kok abang-abang ini kayak gitu? pernah sih ada, pasti ada. Ada ya? Pernah, cuman nggak sering. Oh, oke. Masih penakut di Jido ini. Iya, Kokom kan politik, Kokom kritisi. Sebenarnya PSMS aja. kita munculkan di Gido itu untuk Iya, jadi kritis apa juga. ya, penawar dari kehebohan politik itu lah sebenarnya. Kalau kita main lagi di politik, komiknya di politik, Makin orang panas ya. udah stres tiba baca Makin panas komik ya, Bang. makin stres gitu kan. Iya. Nah, kita coba main di kelas yang inilah Yang bikin orang ketawa aja. bikin orang Menghibur. ketawa ya karena udah stres. Soalnya ada juga komik-komik yang memang malah dia menerima pesanan politik. iya. Banyak. Ya sebenarnya ya Politik gitu. Yang tergabung dalam komandan gimana Bang Rizky? Ada nggak gitu?
yang tentang politik. Iya, itu maksudnya mereka yang menerima itu. Orderan Karena juga. karena kan lebih banyak ini kan penghasilannya. Kalau dari sudut komandan sendiri pun kami kebetulan Mana tahu. belum ya. Soalnya di komandan itu tempat untuk belajar. Rata-rata anggota komandan itu masih di tahap belajar gitu. Jadi ya kami bimbing dulu lah, disiapkan dulu bahannya orang ini mau kayak mana gitu. Saling sharing. Saling sharing. Jadi kalau misalnya udah siap nih, baru kita angkat ke panggung dunia gitu. Yoi. Panggung dunia, goyang ngebor gitu. Biasanya ngumpulnya tiap hari apa kalau di komandan? Kalau ngumpul kami biasanya gathering itu sebulan Weekend sekali. ya. Tapi di weekend Bang, Sabtu Setiap atau minggu Minggu. berarti ya? Sebulan sekali Bang. Ada coaching juga? Iya. Ada pasti. Ada Nama workshopnya. acaranya Bislema ya kan. Berbayar atau gratis? gratis. Berbayar nggak mau datang. Medan kan. Kita juga dapat ilmu buat komik kan dari Digidoy, nggak pernah orang abang-abang kita di Digidoy minta ini bayar kalian sekali datang sekian nggak Kami pernah. kan nunggu kesadaran aja. Ternyata gitu. Nggak lah. Jadi nih komik-komik nih terbitnya kapan? Ada ini nggak jadwalnya terbitnya setiap hari Senin misalnya? Boleh sekalian share kalau misalnya kita pengen baca di Gidoy, Del PSMS di mana? Nah, Di Gidoy dulu, Bang kalau Alif. di Gidoy mungkin Di Gidoy. tayang di sosial media agak berkurang sekarang sih sebenarnya. Karena banyak pesanan. Iya. Pesanan apa ini? Nah, kita coba mau ngalihkan ke platform ada namanya platform digital itu namanya Ciayo Comics. Nah, di situ kita tayang setiap hari apa ya? Jumat. Selasa, Rabu dan Sabtu Minggu. Nah, itu di platform namanya Ciayo Comics. Ciayo Comics. Nah, itu kayak format apa sih webtoon kayak gitu. Oh, seperti webtoon ya. Iya, seperti webtoon tapi bukan webtoon. Nah, ini buatan Indonesia Buatan lah. Indonesia, ya. Jadi untuk Support memajukan lokal ya. support lokal. Oh. Jadi memang sekarang udah dipermudah sebenarnya untuk bikin komik ini gitu. Jadi dukungan sebenarnya udah banyak sih, platform-platform komik yang ada di Indonesia juga udah mulai banyak lah Banyak, benar-benar. yang bisa dimanfaatin untuk ya Membaca. apa ya, bukan Iya. membaca juga ya, kita sebagai kreator Oh, kreator wadahnya komik ya, juga ada wadah. iya, kreator komik juga ya butuh uang ini juga lah, karena uang jajan lah, makan gitu. PSMS terbitnya kapan? Kalau komik PSMS lebih fleksibel sih, tergantung. Pada saat pertandingan aja ya. Endorsean enggak lah, kok gitu. Tergantung berganti. Tahun pertandingan. Pertandingan sih biasanya harusnya. Tebak skor aja, tebak skor betul. Biasanya tebak skor, tayang tuh sebelum pertandingan. Jadi gitu. tinggal cari di Instagram PSMS. komik Komik underscore PSMS. Komik underscore PSMS. Kalau di Gidoy aja. Di Gidoy ya. Di Gidoy. Kalau Del komik. Iya, Del komik. Oh gampang lah berarti carinya. Tinggal cari aja ya. Di Ini Kalau di kan Google juga udah muncul ramai. langsung. nama mungkin. kayak mau gabung juga di komik, mana komandan. tahu kan Komandan. ini pada yang beberapa orang yang memang suka Iya, gambar menggambar. gitu kan, suka buat cerita-cerita tapi Karena- belum tahu wadahnya di mana nih ya bisa lebih berkembang. Instagramnya? Kalau mau bergabung ke komandan, datang aja. Kalau ada kami Beslema namanya ya, gathering kami namanya Beslema. Beslema. Itu kan Beslema tergeletak di jalan gitu. Duduk, sharing, komik bareng lah. pamit bareng. Di Itu mana biasanya? tergantung. Kami biasanya taman kota, di kan? taman-taman kota. Oh, taman kota. Jadi 2 minggu atau seminggu sebelum acara tuh kami ada buat flyer di sosial media. Kami share nanti siapa yang mau datang atau langsung DM aja ke Instagram kami kok di @komikomandan. Nanti bang aku mau datang nih bang tapi malu nih. Udah datang aja kak, nanti kami jemput. Nama sosial ya ampun. Kalau cowok dijemput juga kan? Itu untuk cowok itu. Nama sosial medianya? Komikomandan. Komik Komandan. Nah ini pada sudah gabung ya di Instagram semua, di media sosial, apalagi tadi sudah ada platform digital yang banyak sekali memberikan wadah nih. Bagaimana respon masyarakat untuk melihat komik-komik digital nih? Wah, respon. Ya kalau dulu kan digital belum ya, masih pakai Ya, apa ya, cetak. Sekarang gimana? Dari Bang Arif dulu, Bang Arif sebagai scriptwriter yang selalu Bang Arif. menggambar. Kalau untuk digital sih sekarang udah mulai banyak, cuman dia ada berbagai genre juga. Cuman kalau untuk dari genre ya
kiblatnya di Indonesia masih ke Jakarta ke Bandung sih. Malah kita yang anak-anak Medan ini kalau bikin komik sering dikira Oh, Bandung. oh, orang Bandung nih, orang Jakarta nih, nggak ada yang anak Medan mana mungkin buat kayak gini. Iya, iya, iya. diremehkan kita kan. Jadi kalau prospek Diremehkan? komik di Medan Oh, ya? sendiri, Iya. prospeknya lah untuk ke depan misalnya bisa nggak diseriusin ini? Bahwasanya ini bisa dijadikan Makan lahan gitu. cari makan. Jadi profesi Jadi gitu. profesi. Oh. Ya di Gidoi mungkin udah dari tahun 2014 sampai sekarang ini masih aktif. Ya mungkin itu bisa jadi bahan ini juga kan. Parameternya lah dari kita. Jadi ya nggak mungkin kita sampai sekarang tanpa ada income juga gitu. Iya. Nah sebenarnya komik ini jualannya sebenarnya banyak orang berasumsi komik jualannya itu cuman komik doang gitu, cuman komik buku gitu Iya. kan. Nah jadi duitnya dari mana? Nah kebanyakan kayak gitu kita kemarin. Ini dari mana? Bikin komik tapi duitnya dari mana ya? Benar. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah pasti. Ya itu udah pasti lah pada malam. Nah, sebenarnya yang kita jual itu karakternya. Jadi IP ya, IP nama bahasa kerennya sekarang IP, intellectual property. Nah, cuman ya dari otak kita itu aja yang dijual. Jadi karakternya itu. Nah, kalau di kayak apa ya, Disney, Marvel, baru ada Doraemon. Nah, mereka kan ngejualnya itu karakter-karakternya mereka. Jadi dari karakter itu diurutin lah jadi produk turunannya. Nah, jadi produk turunannya itu bisa merchandise, bisa apa ya, kayak kolaborasi dengan produk-produk apa ya, minuman gitu kan banyak tuh di kayak di supermarket tuh ada produk minuman di labelnya itu ada karakter Disney, Hello Kitty gitu. Nah itu sebenarnya jualannya. Iya, ini udah pernah nggak kayak gitu? Nah di Gidoi mungkin udah mulai sebenarnya udah mulai dengan UKM, ada UKM di Medan udah mulai. Nah itu dengan namanya Tribajak. Nah Tribajak. Nah itu sebenarnya belum launching sebenarnya. Nah mungkin habis Lebaran atau sebelum Lebaran Lagi ini mau Teri kita launching. memang sangat diminati ya. Iya. Jadi dari situ bisa sekalian memperkenalkan Memperkenalkan para ininya ya. Apa namanya? apa itu? Karakternya. Karakternya. IP-nya. Berapa IP yang dipakai di situ? Nah, kebetulan kalau yang di Gidoi ini kan yang paling terkenal itu 4 karakter ini gitu. Jadi Siapa aja nih karakternya? Si Diji, si Doi, si Coki, sama Bang Dev. Itu emaknya? Nah, emaknya ya Emang karakternya gitu ya, mulutnya panjang-panjang. Memang keturunan. Iya, iya, iya. emaknya Coki ya. Mamanya itu Jadi kan mamanya katanya Coki. tadi diremehkan nih katanya, ya kan? Biasa. Gimana nih anak-anak lokal Medan nih gimana ya menanggapinya gitu? Di Medan banyak sebenarnya kreator-kreator yang ada di Medan tuh. Cuman Masih bersembunyi. iya itu Masih di bawah tanah semua. Masih buat tanah. jadi jarang nge-blow up di sosial media gitu kan. Nah, jarang gabung-gabung juga dengan komunitas. Itulah Nah, fungsinya kolaborasi. Iya. Jadi dari situ mungkin ya orang juga nggak ngelihat karya-karyanya anak Medan tuh gimana gitu. Termasuk dulu yang diapain di Gidoi, yang dinaikkan di Gidoi Winnie ya. Aduh, Sering gue ya numpang. Ini depu. Winnie the Pooh. pansos sih. Itu lebih ke agak ke clickbait sih bahasa sekarang ya. Kalau bahasa sekarang pansos ya. Pansos. Berarti ini Bang Arif, enggak, namanya sama-sama Arif ya? Ini Arif Ini Arif, hostnya ini Arif. maksudnya. Ya, Bang Arif Alit. Bang Arif sendiri memang sering baca di Dido ya, makanya tahu ya. Oh, gitu. Tahu, sering Tahu, baca. sering baca. Suka memperhatikan komik lah. Terus bukan cuma komik sih, karya-karya anak Medan, kreator-kreator Medan Yang tuh sebisa mungkin kita dekatin. Dulu kita hampir mau jadi kerjasama ya Bang ya. Iya, Waktu Bang. kita pernah datang di Bumi Asri itu, tapi nggak jadi. Entah karena satu alasan apa. Oh. Padahal udah lama, kolaborasi itu udah lama. Ini tadi katanya juga kan anak-anak Medan ini jarang mau show off, blow up apanya ya, karya-karyanya nih. Iya. Kasih tips dong untuk yang nonton nih di rumah, anak-anak sekarang, apalagi anak-anak yang
milenial nih ya, mungkin yang SMA, yang kuliah pada baru mau belajar buat komik. Nah, gimana, kasih tips dari Del dulu, Iya, Bang ini mungkin Dodi. karena gambarnya masih Bang jelek Dodi. Iya. Baru ngomong, udah dikasih tahu suruh bilang gambar jelek abang ini. Nggak, itu memang sengaja. Bagus lah, siapa bilang jelek. Tapi jadi kan nggak mungkin dari karena abang-abang dulu ini bilang memang saya memang gambarnya memang bisa dibilang ya namanya ya merah ya. tapi kata abang ini yang penting istilah orang abang-abang di Gido dulu waktu ngasih ketahu saya itu yang penting kan namanya kita tuh harus eksekusi. Jadi kita nggak usah cerita aduh mau buat karakternya gimana, ceritanya gimana, lucu nggak ya, diterima nggak, itu nggak penting. Yang penting kita jadikan, kita publish aja. Orang sekarang pakai media sosial apapun bisa gitu. Mengenai itu diterima atau enggak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena memang banyak komikus yang terkenal pun gambarnya nggak bagus-bagus amat, mereka punya fansnya sendiri gitu. Ya jadi mudah-mudahan kalau kawan-kawan di luar sana yang suka pengen buat komik tapi gambarnya masih sederhana seperti saya, udah kita buat aja gitu, nggak Tapi apa-apa. banyak juga kok yang buat gambar udah sekedar gitu aja. Kalau ini kan memang lengkap banget ya di Oh Gido iya, ya. ini udah promo. Ada yang memang buatnya gini, matanya titik aja, terus hidungnya titik, senyum dah. Itu Dan banyak laku juga ya. kan. Laku. Jadi memang harus percaya diri ya. Kasih tips lain dari ini. Tapi sebenarnya gini sih, mungkin kenapa penyebabnya mereka itu nggak terblow up gitu, karena mungkin ada di satu sisi mereka cuman jago untuk gambar, ada satu sisi cuman bisa buat cerita. Nah disitulah fungsinya berkolaborasi sebenarnya. Si jago buat gambar dan si jago buat cerita bekerja sama bisa jadi komik bagus kan. Oh iya benar. Jadi jangan mau sendiri-sendiri ya. Kita harus selalu bersama, bener Bang? Bener sekali. Kalau Bang ini, Bang Alit, Eh, kasih tipsnya buat adik-adik semua. Ada Tadi kan Abang udah abang-abang. kasih tips. Nutiping. Nah, kalau mungkin gini ya, kalau Apa ya? untuk ngomik, karena saya juga bukan tukang gambar, sebenarnya saya hanya penulis cerita. Ya kayak gitu tadi yang dibilang Bang Reja Komik PSMS, bener itu kolaborasi penting karena ada orang yang cuma bisa gambar, ada yang mungkin dia bisa bikin cerita. Nah kalau untuk ke bisnis, kalau untuk ke industri, ada yang dia mungkin bisa semuanya, cuman dia nggak bisa jualannya gimana gitu. Nah mungkin ini yang beberapa komikus-komikus yang di Medan yang belum terblow up itu masih mikirin itu, aku nyarinya kemana ya gitu. Nah makanya kalau misalnya mau untuk nyari kawan, bisa sebenarnya langsung hubungi komandan untuk istilahnya untuk nyari-nyari Teman-teman ya. teman-teman yang baru. Berarti sebenarnya dua-duanya penting ya. Benar. Gambar penting, cerita Cerita juga wajib, penting. wajib. Jangan salah satunya aja timpang jadinya ya. Kalau ini awalnya ini karena apa? Ide membuat komik karena suka, karena talenta atau Karena pengen apa? terkenal pengen, gitu. pengen eksis saja. Pengen eksis aja gitu. Ya. Rizky lah nih. Kenapa Kalau gitu? dibilang gitu waktu itu saya mikirnya orang-orang ini aja bikin komik, aku lah bikin sekali gitu. Iya dia di basic dia bahkan dia sebenarnya pemain biola dia. Iya. Basic main seruling. Prestasi gimana prestasi? Prestasi yang didapat penghargaan kalau sampai sekarang. Curang ngaji gue aja. Mundur ya, MTQ. MTQ. Sama dulu busana muslim. Curhat ya. Prestasi mungkin kalau di Gidoy kemarin tahun 2016 ya, 2016 itu ada namanya ajang Kosasi World. Oh iya benar ya. Jadi Kosasi itu bapak komik Indonesia ya. Iya, Kosasi ya. RA Kosasi. Nah di situ mereka bikin ajang award gitu lah. Nah kita coba ikut lah, kita submit komiknya kita. Berjalan waktu masuk berapa besar kemarin, 10 besar kalau nggak salah, 10 besar. Nah pas waktu finalnya ya kita terpilih sebagai komik strip terbaik. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi meskipun kami nggak ada yang datang satu kali, Ada ongkos. Memang nggak didatangi gitu. Nggak, kemarin memang informasinya juga kan nggak langsung ke ini. Kalau Jadi memang dari kejutan Medan, lah gitu. Medan sendiri penghargaannya apa?
cuma diajak foto. Viewers, cerita viewers gimana yang baca kasusnya. yang like banyak itu salah satu penghargaan Iya, juga. sebenarnya iya. Sebenarnya itu ya penghargaan yang paling berharga itu ya banyak followers, banyak yang ngikutin kita itu jadi satu penghargaan sebenarnya. Banyak yang ngasih masukan, saran, kritik. Nah, Mampu bertahan. mampu bertahan. Sebuah prestasi. Sebuah prestasi. Iya, benar. sebenarnya. Orang Nah, luar kalau jadi dari tahu bahasa apa, Medan mungkin prestasi. Iya, betul. Dari Medannya sendiri dari apa? medannya sendiri, Pemerintahnya sendiri. dari pemerintahnya ya. Dari pemerintahnya kita sebenarnya belum pernah yang berkolaborasi gitu sama pemerintah. Walaupun kita sebenarnya bikin konten itu namanya itu kayak ginilah Medan gitu. Jadi dari tahun 2014 sampai sekarang itu kayak ginilah Medan gitu. Kayak gini lah, nggak ada yang support gitu. Aduh, PSM curhat. Nggak ada yang support. Iya. Maksudnya Soalnya nggak ada yang yang support? yang paling merasakan ini Pemerintah mungkin, gimana? Ini mungkin PSMS ini. Kalau pemerintah gimana? Ngeliat pemerintah sekarang. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak di Jidoy gitu, dia membangun image kayak ginilah Medan. Kalau kayak Sikinan membangun image tentang PSMS. Sebenarnya itu kan bisa jadi Support untuk PSMS. Ah. Cuman sayang Enggak kebayang. seperti manajemen sebenarnya kan. Tahu karena kemarin aku pernah lihat berita kan, anak di Jidoy diundang nih sama dinas. Diundang aja Bang. Itu kayak mana? itu berdua sama Pak Del. Oh, ya mungkin mereka ngelihat ini karya kita ada dan baru tahu katanya sih baru tahu. Baru tahu. Dari 2014 ke 2019 ini baru tahu. Cuman Tapi ya nggak apa-apa. baru tahu cuman pernah ada di kedinasan apa gitu, nempel gambar di Jidoy dilarang merokok di sini. Waduh. Serius bang? Serius ada. Ada. Pakai karakter apa? Tapi Pakai itu KGI. itu nggak izin. Enggak ada. Gimana tuh kalau kayak gitu? Sebenarnya nggak boleh ya. Ya, sebenarnya Ikhlasin aja gitu. Pengennya selalu di support sebenarnya dengan kita- seperti itu ya. iya, sebenarnya apresiasi itu kan nggak perlu berupa proyek besar Materi. lah Iya. kita gitu. Kecil pun jadi gitu. Malah kalau apresiasi dari Jidoy sendiri tahun lalu itu bukan dari Medan sebenarnya. Jadi Yang ngapresiasi dari sebutin deh. Dari apa kemarin ada acara Sumpah Pemuda ya, acara Sumpah Pemuda. Dia malah skala nasional. Nggak apa-apa Enggak disebutin. langsung bukan maksudnya ini dari Binjai kebetulan dari tim kita itu ada dari Binjai gitu. Nah, salah satunya. Nah, malah dari pemerintahan Binjai ngapresiasi kita. Ngapresiasi bahwasanya ada anak Binjai yang bikin konten kreatif gitu. Nah, itulah Malah yang di luar Medan iya. lebih antusias dan mengapresiasi karya-karya kita ya. Ini memang sudah sangat menggeliat sekali, sudah banyak sekali yang membaca ya ini komik-komik abang-abang ini. Apakah ada keinginan untuk bisa merubah menjadi animasi bergerak, cerita kartun gitu kan? Pak Del tuh. Kok awak sih bang? Kan udah Karena yang sudah yang Apalagi udah kan mulai Daldal kan ini anak Iya, band. yang udah mulai Kan soalnya. sekalian bisa di situ kita bisa dengerin lagu-lagu dari yang animasi dia. yang udah animasi yang udah betul-betul bersuara Pak Del. Animasi bersuara. Yang udah viral, yang sempat viral waktu itu. Oh ya, Iya. Enggak, emang viral kemana? enggak kemarin itu doang dari Bang Arif sebelumnya. Kalau komik itu nggak harus melulu dia komik, tapi dia ada produk turunannya. Bisa apa aja. Nah, salah satunya dari Del itu sebenarnya dia dari timnya apa juga, salah satu timnya dari Digidoy, Bang Yasir namanya. Bang Yasir itu lihat deh, ih, kayaknya lucu nih si Del ini, dia anak band. Kalau enggak abang buatin lah bandnya, abang buatin lagunya, nanti kita buat video klipnya, dan terbentuk lah namanya inilah Kak, The Panggarong namanya. bukannya di PNG GR Kan gitu loh Bang. Artinya ini bahasa Batak ya? Iya. Panggaron Kak, bandar. Bandar. Panggaron kali kau. Emang dari tadi abang ini paling bandel di sini ya? Enggak juga lah Kak. Cuman dia bagus tagline-nya. Kan skripnya gitu disuruh bandar. Oh iya iya. Bandal Terus. bandal boleh, durhaka jangan. Babodungan. Babudung. Bandel dulu sukses kemudian. Bandel boleh durhaka jangan ya. Emang Jadi kalau gini kan, ada nggak keinginan kalian buat versi cetaknya gitu?
Oh iya. Nggak ada sih. Dilepas lah dari digital ya. Karena kan kalau kita tengok ke belakang ya sejarah komik Indonesia itu sendiri, menurut catatan Arswendo ya, Atmawiloto, dari sejarah komik di Indonesia itu dari kertas pembungkus ikan asin. Karena dari situ kan, koran-koran luar itu datang ke Indonesia dijadikan bungkus ikan asin, gitu. Dan disitulah awalnya komik Indonesia gitu lahir. Kalau untuk komik cetak ya kami tergantung waktunya aja. Waktu kok gini. Itu tadi ya. Kan Komik cetak mungkin kita pernah di juga ya, Bang? Gidoy udah pernah, cuman nggak dijual bebas sih. Karena eksklusif. Edition. eksklusif limited edition. Jadi kita cuman cetak komik-komik mini. Dijual secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu dibagi gratis. Untung di tengah gitu. Jadi apa nih yang mau dilakukan ke depannya untuk para abang-abang ini? Di Gidoy, KSMS dan Deldal. Silakan Deldal dulu lah. Oh, Yang mau dilakukan ke depannya nih apa? Cita-citanya lah gitu ya kan. gitu. Kalau saya sih pengennya tetap berkarya Kak, karena namanya kita berkarya itu ada dia namanya stagnannya kadang-kadang males gitu, tapi maunya dengan abang-abang ini tetap berkarya. Jadi kami pun di komandan, baik dari saya juga itu maunya tetap bisa berkarya, karena kalau nggak kita anak Medan yang membuat komik siapa lagi kan gitu. Sementara memang iya, karena anak Medan juga bisa gitu. Yang gambarnya carut marut kayak awak pun harus bisa gitu. Yang penting niat baiknya udah sampai gitu Iya, kan. itu sekalian harapan ya. Tapi apa nih yang abang mau lakuin ke depan? Pengen ini dalam waktu dekat. Mending ajukan orang tua minta pengen aja. Tapi gini loh. Iya. Kalau ditanya itu memang semua orang pengen naik haji ke tanah tua ya. Pengen lah betul. Kuota haji meningkat kok. Kalau Bang Rizky aja Kak, bagus Kak. Oh jelas, apa nih dari komandan nih mau Komandan semoga juga. lebih besar lagi gitu ya. Mengekspan komandan, mau menumbuhkan talenta-talenta baru di dalam komandan, mencari bibit-bibit baru. Nggak mau buat ini kayak kompetisi gitu. Kompetisi kemarin 2017 sudah kami buat event, ada udah. kompetisi juga namanya Kompes, Komik Festival sama Creative Fusion. Situ kami buat lomba, buat Lomba komik, desain lomba karakter. Gitu. Ini apa yang mau dilakuin kalau misalnya Bang founder dari Digidoy, Bang Arif? Ya kalau di Gidoy ya pengennya sih karena nih karakternya bener-bener Medan kali gitu, lokal gitu kan. Nah, pengennya bener-bener jadi kayak Doraemonnya Jepang. Marvelnya Amerika. Nah, jadi ada pengakuan mungkin dari pemerintah. Iya, benar-benar dari sini Bang ya. Karakternya di Gidoy ini gitu kan. Ya, kita bakal banyak kolaborasi nanti ke depan. Sekaligus harapannya untuk Harapan- para anak-anak muda milenial yang nonton nih. Wih, harapan anak muda milenial ya jangan takut berkarya lah. Jadi kalau misalnya kalian suka apapun itu ya, nggak melulu komik. Jadi kalau apapun kalian suka, publish aja, ya blow up aja. Banyak sih sekarang udah mulai ini kan. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram gitu. Jadi berkreasi melalui sosial media. Yes, pastinya ya. Semoga harapan kita bersama hari ini ya dapat terwujud semuanya dan dapat menginspirasi seluruh anak-anak muda. Tidak hanya anak-anak muda saja ya, semua yang nonton pastinya seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara semakin bangkit semangatnya untuk bisa membaca ya. Minat baca itu harus selalu. Jangan lupa untuk baca komik-komik anak Medan. Ini sangat bagus sekali cerita-ceritanya dan pastinya sangat memberikan informasi yang bisa menambah pengetahuan Anda semua. Yes. Untuk itu terima kasih untuk seluruh tamu yang datang. Tamu ya. Abang-abang yang datang. Kamu kok nggak disembunyiin? Puasa bang. Karena puasa jadi nggak ada minumannya. Terima kasih Bang Ali, Bang Arif, Bang Reza, terus Bang Dodi sama Bang Rizky ya, sering-sering main kesini ya. Dan thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi di Senin depan. Selamat pagi.